Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 24, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengaturannya. Pagi hari tanggal 14 Zulhijjah 545 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir Jailani berkata dalam ceramahnya, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengaturannya dan ilmunya dengan hawa nafsu kalian, watak serta keinginan kalian. Hindarilah hal itu agar tidak ada pada dirimu dan juga pada diri orang lain. Sebagian ahli sufi mengatakan, terimalah ketentuan Al-Haq Azza wa Jalla pada makhluk, dan jangan menerima ketentuan makhluk padanya. Bersikap tawadlulah kepada orang yang tawadlu dan boleh bersikap sombong kepada orang yang sombong. Belajarlah untuk menerima ketentuan Al-Haq Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang syalih. Ilmu itu tidak cukup dihafalkan, tetapi harus disertai dengan pengamalan. Tuntutlah ilmu kemudian, amalkan serta ajarkan kembali kepada orang lain. Apabila engkau telah belajar, kemudian mengamalkannya, maka ilmu akan berbicara tentangmu. Meskipun engkau diam tetapi lidah amal akan berbicara lebih banyak daripada lidah ilmu. Oleh karena itu, sebagian ahli sufi mengatakan, barang siapa yang kelakuannya tidak bermanfaat bagimu, maka nasihatnya pun tidak akan berguna bagimu. Seorang yang mengamalkan ilmunya akan memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain sebagai akibat dari ilmunya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan aku berbicara dengan apa yang dikehendakinya, sesuai dengan keadaan dan orang-orang yang aku hadapi. Jika tidak, maka yang akan muncul antara aku dan kalian hanyalah permusuhan. Aku telah mengorbankan diri dan hartaku demi kalian, dan aku tidak mendapatkan apapun. Sekalipun aku mendapatkan sesuatu, maka aku tidak akan menghalangi kalian untuk mempergunakannya. Yang ada antara diriku dengan diri kalian adalah nasihat yang aku sampaikan kepada kalian atas dasar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena diriku sendiri. Terimalah ketetapannya jika tidak dia akan memusuhimu. Berjalanlah bersamanya di atas pilihan takdirnya. Jika tidak maka dia akan menyembelihmu. Bersimpuhlah di hadapannya sehingga dia mencurahkan rahmatnya kepadamu dan menemanimu di belakangnya. Permulaan keadaan mereka adalah bekerja, mereka mengambil bagian dari dunia sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga apabila mereka tidak sanggup berusaha, selanjutnya mereka bertawakal, menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengunci mati anggota badannya. Sehingga datanglah bagian mereka dari dunia tanpa perlu bersusah payah mengejarnya. Para mugarrabin, orang yang dekat dengan Allah, bisa masuk surga di akhirat bukan karena dia menginginkannya, tetapi hanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dia pernah menerima bagiannya dari dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi bagian mereka di akhirat, karena dia tidak akan berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Wahai manusia, engkau akan mendapatkan bagian sesuai dengan tingginya cita-cita yang engkau pancangkan. Singkirkanlah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam hatimu, sehingga engkau benar-benar dekat dengannya. Matikanlah dirimu dari dirimu sendiri dan dari makhluk, maka hijab yang menghalangimu dari Tuhanmu akan terangkat. Kamu tentu bertanya, bagaimana aku mematikan diriku? Yakni menghentikan diri dari mengikuti hawa nafsu, keinginan, watak, dan kebiasaanmu. Tidak mengikuti langkah makhluk, memutuskan diri dari hukum sebab akibat mereka dan tidak lagi menyimpan harapan kepada mereka. Tinggalkanlah segala bentuk kemusyrikan bersama mereka dan jangan lagi meminta kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah segala amal perbuatanmu hanya mengharap wajah Allah Azza wa Jalla dan bukan karena mengharapkan kenikmatan darinya. Ridhalah atas pengaturannya, juga atas ketetapan dan perbuatannya. Apabila itu semua telah engkau lakukan, maka engkau telah mati dari dirimu sendiri dan engkau akan ada bersamanya. Hatimu akan menjadi tempat tinggalnya. Dia akan membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya pada Ka'bah, di dekatnya. Engkau akan bergantung pada kain penutupnya, hanya mengingatnya dan akan lupa dari segala sesuatu kecuali dia. Kunci masuk surga ada pada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang ataupun besok, engkau harus mati dari dirimu sendiri dan dari segala sesuatu selain dia, dengan tetap menjaga batas-batas syariat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surga bagi orang-orang sufi, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah neraka bagi mereka. Mereka tidak mengharapkan sesuatu kecuali surga yang tadi, dan tidak takut terhadap sesuatu kecuali neraka yang tadi. Betapa pedihnya neraka tersebut, yakni jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bagi mereka sehingga mereka sangat takut padanya. Seorang mukmin sejati akan meminta pertolongan agar tidak masuk neraka tadi dan akan melarikan diri darinya. Apalagi para pecinta, muhibbin, dan orang-orang yang ikhlas, mukhlis. Betapa indahnya keadaan seorang mukmin di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia tidak mempedulikan segala sesuatu, asalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepadanya. Dimanapun dia berada, dia akan memperoleh bagiannya. Kemanapun dia menghadap, dia akan memandang cahayanya. Tidak akan ada kegelapan baginya, dan semua isyaratnya tertuju kepadanya. Keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketawakalannya. Jangan menyakiti orang mukmin, karena hal itu akan menjadi racun di dalam orang yang menyakitinya dan akan menyebabkan kefakiran dan siksanya. Wahai orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para walinya, janganlah kamu mencicipi makan dengan menggunjing mereka, hal itu akan menjadi racun yang mematikan. Sekali lagi takutlah jika engkau menyakiti mereka, karena mereka sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang munafik, jendela kemunafikan di dalam hatimu telah terbuka lebar sehingga ia menguasai lahir dan batinmu. Obatilah dengan tauhid dan keikhlasan dalam setiap keadaan agar engkau dapat sembuh darinya. Banyak sudah batas syariat yang engkau langgar dan engkau cabik-cabik, sehingga melemahkan baju ketakwaanmu, mengotori pakaian tauhidmu dan memadamkan cahaya keimananmu serta mengundang kemurkaan Tuhanmu kepadamu. Apabila salah seorang di antara kalian sanggup melakukan ketaatan, maka janganlah bersikap ujub dan ingin dilihat oleh orang lain serta ingin mendapatkan pujian mereka. Apabila kalian hendak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia memisahkan diri dari makhluk, sesungguhnya pandangan manusia dapat membatalkan amal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau harus uzlah, memisahkan diri, sesungguhnya uzlah ala ibadah yang sesungguhnya, ia merupakan perilaku orang-orang syali sebelum kamu. Engkau harus beriman, kemudian yakin kemudian fana, dan wujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan denganmu, bukan dengan selainmu dengan tetap memelihara batas-batas syariat dan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang mengatakan sesuatu selain yang demikian, inilah keterangan yang tertera dalam Al-Quran. Engkau harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah zat yang memberimu kecukupan di dunia dan di akhirat, bahkan dialah yang menjaga engkau baik dalam keadaan hidup maupun mati. Dialah zat yang mengawasimu dalam setiap keadaan. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada Al-Quran, layanilah dia, maka engkau akan dilayani. Dia akan meraih tangan di hatimu dan menempatkanmu di hadapannya. Melakukan hal itu akan menumbuhkan sayap di dalam hatimu, dengan sayap itu engkau dapat terbang untuk sampai kepada Tuhan. Wahai orang yang telah mengenakan baju sufi, kenakanlah pakaian tersebut untuk nuranimu, kemudian untuk hatimu, kemudian untuk nafsumu dan kemudian untuk badanmu. Permulaan langkah zuhud dimulai dari sana, tidak dari lahir kemudian kepada batin. Apabila nurani telah murni, maka hati akan ikut murni, kemudian nafsu, anggota badan seterusnya makanan dan pakaiannya pun akan mengikuti sehingga seluruh keadaannya. Perhatikanlah sebuah rumah, langkah awal dalam memakmurkannya adalah bagian dalam. Setelah bagian dalam telah sempurna kemudian bagian luar pintunya, lahiriah tidak akan terbentuk tanpa adanya batin. Demikian juga makhluk, ia tidak akan ada tanpa adanya halik. Segala sesuatu yang engkau miliki, pada hari kiamat tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Yang ada justru akan menjadi bencana bagimu. Kekayaan yang engkau miliki, tidak akan dapat engkau jual. Ria, nifak dan kemaksiatan tidak bisa dibelanjakan di pasar akhirat. Islam adalah agama yang benar, maka pegang teguhlah. Kata Islam terambil dari kata istislam, tunduk dan pasrah. Jadi engkau harus tunduk patuh pada perintah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan dirimu kepadanya, bersandar hanya kepadanya dan meninggalkan segala sesuatu selain Dia, termasuk dunia yang ada pada tanganmu dengan menafkahkan dalam ketaatan kepadanya. Lakukanlah ketaatan dan serahkan kepadanya lalu engkau lupakan dan jangan diingat-ingat lagi. Amal itu ibarat pohon, amal tanpa keikhlasan laksana kulit tanpa isi. Bagaikan sebatang kayu, laksana jasad tanpa ruh tidak jauh beda dengan bentuk tanpa makna. Itulah amal perbuatan orang-orang munafik. Wahai muridku, seluruh makhluk adalah alat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta dan yang mengatur seluruhnya. Barang siapa yang menyadari hal itu, maka dia akan lepas dari jerat alat dan akan memandang kepada pembuatnya. Baginya, berdiri bersama dengan makhluk adalah sesuatu yang dibencinya dan menyedihkan. Sebaliknya berdiri bersama dengan halik adalah kebahagiaan, keindahan, dan kenikmatan.
Engkau terputus dari orang-orang yang terdahulu, tidak ada nasab yang menghubungkan dirimu dengan mereka, engkau merasa cukup dengan pandanganmu sendiri dan tidak mau mencari guru untuk membimbing dan mengarahkanmu. Wahai orang yang berada di persimpangan jalan, wahai orang yang dipermainkan oleh setan manusia, setan jin, wahai penyembah hawa nafsu dan keinginan. Celakalah engkau. Engkau berada dalam kerugian. Mohon pertolonganlah kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Kembalilah berada di dekatnya. Apabila engkau telah merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan karunia-Nya kepadamu, membukakan pintu bagianmu untukmu, pintu kelembutan dan pintu rahmat-Nya. Dunia akan ditahan dari dirimu, dan derajat ini hanya dicapai oleh beberapa wali dan beberapa syiddiqin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tingkat ketakwaan mereka. Sesungguhnya mereka tidak sedikit pun melalaikannya. Dunia tertahan dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki waktu mereka tercurah untuk mencarinya dan datang kepadanya. Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada mereka, bisa jadi mereka terlena di dalamnya sehingga mengurangi waktu ibadah mereka kepadanya. Itulah yang banyak terjadi pada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang dilayani oleh dunia, akan tetapi tidak lengah dan tidak terlena di dalamnya. Beliau tidak menolehnya, melainkan zuhud dan berpaling darinya. Bahkan beliau menolaknya dengan memanjatkan doa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan, matikan aku sebagai orang yang miskin, dan himpunlah aku bersama dengan orang-orang miskin." Zuhud adalah pemberian yang baik. Jika tidak, tentu tidak seorang pun yang dapat zuhud terhadap bagiannya. Seorang mukmin dapat beristirahat dari beratnya ketamakan sehingga dia tidak tergesa-gesa. Hatinya zuhud terhadap segala sesuatu, bahkan hatinya berpaling darinya dan sibuk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia benar-benar yakin bahwa bagiannya tidak akan lari kemana sehingga dia tidak perlu mengejarnya. Dia meninggalkan bagiannya itu dengan memohonkannya agar ia datang dengan sendirinya. Wahai muridku, engkau membutuhkan iman yang dapat memberikan petunjuk dalam mengarungi jalan menuju Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau juga membutuhkan keteguhan niat. Pada awal perjalanan engkau membutuhkan bekal sehingga pada akhirnya engkau membutuhkan iman. Ini bukan hanya perjalanan ke Makkah. Orang bilang ke Makkah saja membutuhkan iman dan bekal. Perjalanan yang aku tunjukkan ini membutuhkan bekal dan keimanan pada permulaan dan juga akhirnya. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa pada awal mula ia mencari ilmu, dia mempunyai bekal 500 dinar. Allah berkata, tanpa uang itu, tentu akan merepotkan orang lain. Ketika dia sungguh, bukan pecinta, bukan orang yang menerima, rela apalagi ma'rifat. Akan tetapi engkau mengaku telah ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kepadaku, apa tanda-tanda orang ma'rifat? Apakah ada engkau melihat ada cahaya? Apakah tanda wali Allah dan pewaris para nabi? Engkau mengira bahwa setiap orang yang mengaku sesuatu tidak akan dipinta untuk membuktikannya. Di antara sifat-sifat orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersabar atas segala bencana, rela terhadap segala ketetapan dan takdirnya dalam setiap keadaan baik bagi dirinya, keluarganya ataupun seluruh makhluknya. Wahai muridku, dalam satu hati tidak dapat berkumpul dua cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat bersatu dengan cinta kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam satu rongganya. OSS Al-Ahzab 4. Oleh karena itu, dunia dan akhirat tidak mungkin berkumpul dalam satu hati, demikian juga halik dengan makhluk. Tinggalkanlah segala sesuatu yang sementara, fana, sehingga engkau dapat mencapai zat yang abadi. Korbankanlah diri dan hartamu sehingga engkau mendapatkan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang mukmin dengan memberikan surga untuk mereka. Quran Surat At-Taubah 111. Selanjutnya berjuanglah dan berkorbanlah dengan hatimu. Hendaklah engkau zuhud terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau meraih kedekatan dengannya dan engkau akan selalu bersamanya di dunia dan di akhirat. Wahai pecinta Al-Haq Azza wa Jalla, berjalanlah bersama takdirnya sebagaimana takdir berjalan. Bersihkan hatimu yang menjadi tempat berdekatan dengannya. Singkirkan segala sesuatu selain dia dari dalamnya. Duduklah di pintunya dengan pedang tauhid, ikhlas, dan jujur. Jangan pernah membuka hatimu untuk sesuatu selain dia, jangan mengisi sela-selanya dengan sesuatu selain dia. Wahai orang yang main-main, aku tidak akan bermain-main. Di sisiku juga tidak ada sesuatu selain dia, aku hanya memiliki keikhlasan tanpa penyakit nifak dan kejujuran tanpa dusta.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ketakwaan dan keikhlasan dari hatimu. Dia tidak memandang amalan lahirmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj 37. Wahai anak Adam, segala sesuatu di dunia dan akhirat diciptakan untukmu, di manakah rasa syukur, ketakwaan, dan baktimu terhadapnya? Janganlah engkau melakukan perbuatan tanpa ruh. Karena setiap amal itu mempunyai ruh, yaitu ikhlas. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.